Halo para pejuang tidur, Mbak Turu hadir lagi nih. Selamat datang kembali di Wish Turu Channel, tempatnya solusi tidur nyenyak secara alami. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu, apakah kalian sering begadang? Entah itu karena kerja, nonton drakor, main media sosial, atau sekadar tidak bisa tidur? Dan ketika pagi tiba, tubuh rasanya berat banget buat bangun. Akhirnya tidur sampai siang deh. Terus besoknya, siklus yang sama berulang lagi. Begitu terus, begitu terus. Kalau kalian ngangguk-ngangguk baca ini, berarti video hari ini memang buat kalian. Hari ini, kita akan bahas tuntas tentang akibat kebiasaan tidur terlalu malam dan bangun terlalu siang, yang ternyata jauh lebih berbahaya dari yang kalian kira. Plus, kita juga bahas cara mengatasinya biar siklus tidur kalian bisa kembali normal. Buat yang baru kenal, aku Mbak Turu. Dan misi aku simpel, bantuin kalian semua bisa tidur dengan tenang setiap malamnya. Yuk, langsung kita bahas bareng? Oh iya, video ini dipersembahkan oleh wishturu.com, madu herbal sahabat tidur nyenyak kamu. Link lengkapnya ada di deskripsi ya. Oke, langsung mulai. Jadi pejuang tidur, sebelum kita bahas akibatnya, kita harus paham dulu kenapa kebiasaan tidur terlalu malam ini bisa terjadi. Sebenarnya, setiap orang itu punya yang namanya ritme sirkadian, atau bahasa sederhananya, jam biologis tubuh. Jam biologis ini yang ngasih sinyal ke tubuh kita, kapan waktunya ngantuk, kapan waktunya terjaga. Nah, sebagian besar orang punya jam biologis yang sama, yaitu tubuh memang dirancang untuk istirahat di malam hari. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang justru melawan jam biologis ini, entah karena tuntutan pekerjaan, tugas kuliah, shift malam, atau memang sudah terbiasa begadang. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak yang berpikir, nanti bisa diganti tidur siang kok. Padahal, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Ayo, kita bahas satu persatu, apa saja yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita kalau terus-menerus tidur terlalu malam dan bangun terlalu siang. Poin pertama, meningkatkan risiko penyakit serius. Ini yang paling bikin aku khawatir pejuang tidur. Kebiasaan tidur terlalu malam ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit-penyakit berat seperti tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan depresi. Ada penelitian yang menyatakan bahwa orang yang terbiasa tidur terlalu malam memiliki potensi 30% lebih besar untuk mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan orang yang tidur tepat waktu. Yang lebih mengejutkan lagi, risiko ini tetap sama meskipun total jam tidurnya cukup. Jadi bukan cuma soal berapa lama tidur, tapi kapan kita tidur itu juga sangat penting. Belum lagi soal diabetes. Kebiasaan tidur terlalu lama atau terlalu malam bisa membuat tubuh kesulitan mengontrol kadar gula darah. Ini tentu sangat berbahaya, terutama bagi kalian yang sudah punya riwayat gula darah tidak stabil. Dan soal depresi, kurang tidur itu menyerang kesehatan mental kita secara langsung. Hormon-hormon yang seharusnya diregenerasi saat tidur tidak bisa bekerja optimal. Akibatnya, suasana hati jadi tidak stabil, mudah cemas, dan lama-lama bisa berujung pada depresi. Poin kedua, mengganggu rutinitas olahraga. Nah, ini yang sering tidak kita sadari pejuang tidur. Ketika kita begadang, biasanya kita habiskan waktu dengan duduk, entah itu di depan laptop, nonton televisi, atau scrolling media sosial. Waktu yang seharusnya dipakai untuk tidur dan pemulihan tubuh, malah dipakai untuk duduk diam. Akibatnya, waktu yang harusnya bisa dipakai berolahraga di pagi hari, terpaksa dipakai untuk mengganti jam tidur yang hilang. Penelitian membuktikan bahwa orang yang punya kebiasaan tidur terlalu malam cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya dalam posisi duduk. Dan semakin sedikit kita bergerak, semakin banyak dampak buruk yang kita terima. Mulai dari masalah metabolisme, berat badan naik, hingga kesehatan jantung yang menurun. Poin ketiga, berat badan naik. Ini yang sering jadi keluhan banyak orang, tapi tidak disadari penyebabnya. Saat begadang, wajar sekali kalau kita merasa lapar tengah malam. Tubuh yang kelelahan justru mengirimkan sinyal lapar yang lebih kuat. Akhirnya kita makan lagi, padahal sudah makan malam sebelumnya. Masalahnya, makan di malam hari mengganggu proses metabolisme tubuh yang seharusnya sedang membakar lemak saat kita tidur. Ditambah lagi, kalori yang masuk otomatis bertambah karena kita makan 2 kali di waktu yang berdekatan. Jadi, buat kalian yang lagi berjuang menurunkan berat badan, tapi masih sering begadang, mungkin ini salah satu penyebab yang selama ini luput dari perhatian. Poin keempat, siklus tidur jadi kacau. Dan ini yang paling terasa di kehidupan sehari-hari pejuang tidur. Ketika siklus tidur kita berantakan, hampir semua fungsi tubuh ikut terganggu. Kalian mungkin pernah merasakannya. Susah fokus saat bekerja, gampang linglung, mudah mengantuk di siang hari padahal sudah tidur,
bahkan kehilangan keseimbangan. Semua efek itu langsung memukul produktivitas kita. Yang lebih berbahaya lagi, kondisi ini bisa menjadi ancaman keselamatan nyata, misalnya saat mengemudi kendaraan dalam kondisi mengantuk. Dan satu hal yang penting untuk dipahami, tidur terlalu siang bukan solusi. Mengganti jam tidur yang hilang dengan tidur siang berlama-lama justru memperburuk siklus tidur kalian, bukan memperbaikinya. Oke, pejuang tidur. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Jadi, kalau kalian terpaksa harus begadang karena suatu keperluan, atau siklus tidur kalian sudah terlanjur kacau, berikut cara-cara yang bisa kalian lakukan. Cara pertama, perbanyak aktivitas fisik ringan. Ketika kalian terpaksa bangun pagi setelah begadang, tubuh pasti terasa berat dan masih mengantuk. Triknya bukan dengan olahraga berat, justru sebaliknya. Cobalah untuk sesekali berjalan kaki ringan sekitar 5-10 menit setiap 30 menit sekali. Kalau lagi di kantor, manfaatkan waktu istirahat untuk jalan ke tempat yang sedikit lebih jauh. Aktivitas fisik ringan ini cukup efektif mengusir kantuk tanpa menguras energi yang memang sudah terbatas. Cara kedua, tidur siang yang tepat durasi. Tidur siang itu boleh pejuang tidur, asal durasinya tepat. Waktu ideal untuk tidur siang adalah 5-25 menit saja. Kenapa tidak boleh lebih lama? Karena tidur siang yang terlalu panjang justru membuat kita masuk ke fase tidur dalam. Dan ketika terbangun di tengah fase itu, tubuh malah terasa lebih lelah dan pusing. Pasang alarm, tidur sejenak, lalu lanjutkan aktivitas. Kalau tidak sempat tidur siang sama sekali, cukup pejamkan mata selama 10 menit itu sudah cukup membantu. Cara ketiga, jaga pola makan tetap sehat. Ingat yang tadi kita bahas soal makan tengah malam? Nah, saat tubuh kita kurang tidur, pola makan yang sehat jadi kunci untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Hindari makanan manis berlebihan memang bisa memberikan energi cepat, tapi efeknya tidak bertahan lama dan bisa membuat kadar gula darah tidak stabil. Sebaliknya, pilih cemilan sehat seperti yogurt, kacang-kacangan, atau buah-buahan segar. Makanan-makanan ini memberikan energi yang lebih stabil dan tahan lama. Cara keempat, bayar hutang tidur dengan cara yang benar. Ini penting sekali dan sering disalahpahami pejuang tidur. Hutang tidur tidak boleh dibayar dengan tidur siang berlama-lama atau tidur sampai siang keesokan harinya. Cara yang benar adalah dengan tidur lebih awal secara bertahap dan tetap bangun di jam yang sama setiap harinya. Misalnya kalian biasanya tidur pukul 10 malam, tapi terpaksa begadang sampai pukul 12. Berarti ada utang 2 jam. Keesokan malamnya, coba tidur 1 jam lebih awal. Pukul 9 malam. Lakukan secara bertahap sampai hutang tidur terbayar. Kuncinya adalah konsistensi waktu bangun. Dengan membiasakan bangun di jam yang sama setiap hari, jam biologis tubuh kita akan perlahan kembali ke jalurnya. Nah, pejuang tidur, semua cara yang tadi Mbak Turu jelaskan itu memang efektif, tapi butuh konsistensi dan waktu. Tapi bagaimana kalau masalah insomnia atau susah tidurnya sudah cukup parah? Siklus tidur sudah kacau, pikiran terus overthinking, dan tubuh terasa sulit untuk rileks meski sudah di atas kasur. Disinilah bantuan dari bahan-bahan alami bisa jadi pendamping yang sangat membantu. Jadi, untuk tambahan solusi, Wisturu, madu herbal sahabat tidur nyenyak, bisa jadi teman setiap perjalanan tidur kalian. Kandungannya sudah terbukti. Ada valeriana untuk membantu pikiran lebih rileks dan mempercepat rasa kantuk, centella asiatica untuk mendukung fungsi otak dan regenerasi, plus peppermint yang membantu pernafasan jadi lebih lega saat tidur. Ada juga Myristica fragrance yang bantu mengurangi stres dan overthinking, dua penyebab utama kenapa banyak dari kita susah tidur di malam hari. Yang paling penting, Wisturu sudah terdaftar BPOM, 100% herbal alami, tanpa bahan kimia, dan sudah banyak testimoni positif dari sesama pejuang tidur. Caranya simple, minum 1 sendok sebelum tidur, biarkan tubuh rileks, dan rasakan bedanya. Informasi lengkap ada di deskripsi, atau langsung kunjungi wisturu.com ya. Oke pejuang tidur, sebelum kita tutup, izinkan Mbak Turu rangkum semuanya. Tidur terlalu malam meningkatkan resiko penyakit serius seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan depresi. Kebiasaan begadang merusak rutinitas olahraga dan memperlambat metabolisme tubuh. Makan tengah malam saat begadang adalah salah satu penyebab tersembunyi naiknya berat badan. Siklus tidur yang kacau bisa diatasi dengan tidur lebih awal secara bertahap dan konsisten bangun di jam yang sama. Wisturu hadir sebagai pendamping alami untuk membantu proses pemulihan siklus tidur kalian. Ingat satu hal ini, tidur nyenyak itu hak kalian, bukan kemewahan. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, kasih like di video ini ya. Itu cara paling mudah buat bantu konten ini menjangkau lebih banyak pejuang tidur di luar sana. Tulis di komentar, ceritain pengalaman kalian. Sudah berapa lama berjuang dengan kebiasaan tidur terlalu malam?
Atau mungkin ada cara lain yang pernah kalian coba? Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang juga berjuang dengan masalah yang sama, karena mereka juga berhak tahu informasi ini. Dan jangan lupa berlangganan ke Wisturu Channel, supaya kalian tidak ketinggalan tips dan solusi tidur nyenyak berikutnya. Link Wisturu ada di deskripsi dan komentar yang disematkan di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, selamat tidur nyenyak.